Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, jumpa dalam program Pastor Talk. Saya berdoa setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Masih dalam seri belajar dari hal-hal sederhana yang Tuhan pakai untuk berbicara. Renungan pagi ini saya beri judul Pelajaran dari Angin. Tidak terlihat tapi nyata. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat mengandalkan apa yang terlihat. Kalau terlihat jelas, kita percaya. Kalau ada bukti, kita yakin. Pertanyaannya, gimana kalau kita nggak bisa melihat apa-apa? Tidak ada tanda, tidak ada jawaban, tidak ada kepastian. Nah, hari ini saya ajak saudara, kita sama-sama belajar dari angin. Angin itu unik ya saudara. Kita nggak bisa melihat langsung, kita tidak bisa memegangnya langsung, tapi kita bisa tahu kalau angin itu ada. Kita bisa merasakan angin, kita bisa melihat dampaknya, daun bergerak, pohon bergoyang, udara terasa berubah. Secara sederhana, angin terjadi karena perubahan tekanan udara. Udara bergerak dari tempat yang tekanannya lebih tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Kita nggak bisa melihat tekanannya, tapi saat udara itu bergerak, mengalir, kita bisa merasakan angin. Bahkan kalau ada asap, kita bisa melihat pergerakan angin. Angin bahkan dalam kehidupan sehari-hari bisa menghasilkan listrik. Kita tahu ada pembangkit listrik tenaga angin. Mungkin saudara pernah lihat kincir angin besar atau turbin angin, baling-balingnya berputar dan menghasilkan energi, menghasilkan listrik, bisa menyalakan lampu dan menyalakan banyak hal. Jadi angin itu sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi bisa menghasilkan dampak yang luar biasa besar. Jadi ini gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat ke-8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Jadi seringkali kita mau lihat semuanya jelas. Kita mau tahu rencana Tuhan, kita mau tahu kapan doa kita dijawab, kita mau melihat hasilnya yang sekarang juga instan. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ada waktunya Tuhan. Kadang Tuhan seperti diam, tidak terlihat, tidak terasa. Tapi di sanalah iman kita diuji. 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Jadi iman bukan berarti kita melihat semuanya. Iman berarti kita percaya walaupun belum melihat. Seperti turbin angin tadi, kita nggak melihat anginnya, tapi kita bisa melihat hasilnya. Begitupun Tuhan. Kita mungkin tidak melihat Tuhan bekerja, tapi kita bisa melihat perubahan yang dihasilkan dalam hidup kita. Filipi 1 ayat 6 firman Tuhan berkata, ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai selesai. Jadi saudara terkasih, perubahan itu seringkali tidak langsung besar, tapi pelan-pelan. Hati yang dulu gelisah bisa jadi tenang. Pikiran yang dulu kacau mulai jernih. Hidup yang dulu terasa kosong mulai terasa penuh. Itu tanda-tanda Tuhan sedang bekerja. Kalau sedang sedih, kita bisa merasakan sukacita. Jadi saudara terkasih, kalau hari ini saudara sedang ada di fase yang sunyi, doa terasa biasa saja, jawaban belum datang, dan saudara mulai bertanya, Tuhan di mana? Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan ada dan tetap bekerja.
Di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan tetap bekerja tuh saudara. Saat kita menunggu, saat kita tidak mengerti, angin juga tidak perlu terlihat untuk menjadi nyata. Begitu juga Tuhan. Lalu bagaimana kita meresponi bagian itu? Yang pertama, kita percaya walaupun tidak melihat. Yang kedua, kita peka terhadap perubahan kecil di dalam hidup kita. Yang ketiga, tetap berjalan walaupun belum tahu seluruh jalan. Saudara terkasih, jangan ukur kehadiran Tuhan dari apa yang kita lihat, tetapi dari siapa Tuhan. Dia setia, Dia bekerja dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Demikian Pastor Talk hari ini saudara. Sampai jumpa di seri berikutnya yang adalah pelajaran yang terakhir. Jangan lupa bagikan renungan ini ke keluarga dan teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.